Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sholatan wa salaman ba'du. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang pembahasan soal evaluasi 1 dan evaluasi 2. Perlu anak-anak ketahui, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 2 subtema, yaitu subtema 1 dan subtema 2. Nah, di buku kalian ada soal evaluasi 1 dan ada soal evaluasi 2. Evaluasi 1 ini ada di subtema 1 dan evaluasi 2 ini ada di subtema 2. Ustadz akan bahas beberapa soal. Nanti anak-anak bisa disalin di buku paketnya. Ya anak-anak, kita lanjutkan. Nah, di sini ada soal, sudah ada pilihan ganda. Sikap yang tidak menunjukkan pengalaman sila ke-1 Pancasila adalah, ayo mana yang anak-anak dari A, B, C. Kira-kira mana yang tidak menunjukkan pengalaman sila ke-1? Ya, yang tidak mencerminkan sila ke-1. Memberi makan hewan, menyiram tanaman, atau membiarkan hewan peliharaan lapar. Coba kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya yang C, membiarkan hewan peliharaan lapar ini tidak menunjukkan pengalaman sila ke-1. Dilanjut anak-anak. Aturan saat makan setelah mencuci tangan adalah, ayo, ketika anak-anak sudah mau makan setelah mencuci tangan, maka adalah jawabannya duduk dan berdoa. Ya, jangan langsung makan, tapi duduk dan berdoa. Kita ketika makan, minum, maka harus duduk dan kita awali dengan berdoa. Lanjut. Ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dapat dilakukan dengan, ayo ini di buku paketnya kalian ada, memakan makanan berlebihan, apa termasuk syukur? Tidak berolahraga, apa termasuk syukur? Ya, jawabannya yang C, menjaga kebersihan diri. Dilanjut. Ungkapan rasa syukur dapat dilakukan dengan menjalankan, ingat, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai ungkapan rasa syukur, maka dengan cara, ini jawabannya, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Semua yang Allah perintahkan kepada kita, maka kita harus laksanakan, dan Allah yang telah memerintahkan kepada kita untuk menjauhinya, maka juga kita harus menjauhinya, tidak boleh dilakukan. Soal berikutnya, sikap yang tidak menunjukkan pengalaman sila kedua. Ayo, masih ingat sila kedua? Apa lambang sila kedua? Yaitu rantai emas. Sikap yang tidak menunjukkan memaksa kehendak pada teman, membantu teman yang membutuhkan pertolongan, menghibur teman yang sedang bersedih. Ingat, sila kedua yaitu adalah menghargai perbedaan, kita harus saling menghormati, saling mengasihi, saling mengasihani. Maka jawabannya yang A, karena ini tidak sesuai dengan sila kedua. Manfaat hidup rukun adalah, kemarin anak-anak sudah menyebutkan di soal latihannya, manfaat dari hidup rukun. Dari 3 jawaban ini, mana yang kiranya benar? Suasana menjadi ramai, mendapat banyak teman, atau sering terjadi perselisihan? Jawabannya adalah yang B, mendapatkan banyak teman. Silakan di bukunya anak-anak cari di evaluasi 1 dan di evaluasi 2. Jawabannya sudah ada di ini Ustadz. Kita lanjut soal berikutnya. Lambang sila ke-7 Pancasila adalah, ini nomor 7 di buku paket kalian, lambang sila ke-7. Lambang sila kedua Pancasila adalah, yang Ustaz sampaikan tadi apa? Ya, rantai. Itu lambang sila kedua. Kita lanjut. Kamu pandai bermain piano karena sudah berlatih selama 3 tahun. Seorang temanmu ingin kamu ajari bermain piano. Sikap yang kamu lakukan adalah,
pasti, yaitu dengan senang hati kita mengajarinya. Ketika teman kita dalam kesulitan, maka kita harus dengan senang hati membantu dan mengajarinya. Lanjut soal berikutnya, anak-anak. Saat bermain bersama, masing-masing anak memiliki keinginan untuk melakukan permainan yang berbeda. Agar tidak menimbulkan perselisihan, sebaiknya dilakukan berunding tentang permainan yang akan dimainkan sebelum bermain. Selain ini, jawabannya yaitu adalah ketika saat kita bermain bersama, agar tidak terjadi perselisihan karena permainannya berbeda, maka sebaiknya dilakukan berunding tentang permainan yang akan dimainkan sebelum bermain. Jadi harus ada persiapan, harus ada kesepakatan. Apa mainnya secara bergantian, maka tidak akan terjadi perselisihan. Lanjut. Aturan saat makan adalah mencuci tangan, titik-titik, dan makan. Apa yang pas ini setelah mencuci tangan tadi? Jawabannya adalah berdoa. Ya, nak ya. Setelah mencuci tangan, duduk, berdoa, dan makan. Soal berikutnya. Bebek titik-titik dengan berjalan dan berenang. Nah, ini sudah masuk ke soal bahasa Indonesia. Bebek dengan berjalan dan berenang. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah berjalan dan berenang. Apakah termasuk makhluk hidup bernafas, bergerak, atau berkembang? Ya, jawabannya yang B, bergerak, karena berjalan dan berenang. Soal berikutnya. Setiap hewan mempertahankan keturunannya dengan cara, masih ingat? Hewan itu mempertahankan keturunannya dengan cara berkembang biak. Ada yang melahirkan, ada yang bertelur. Kita lanjut. Bernafas adalah titik-titik oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kata yang lengkap untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, dilihat anak-anak, yang mana jawabannya yang pas? Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ini yang paling pas dari 3 jawaban ini, yang B. Bertambah tinggi adalah ciri-ciri makhluk hidup tumbuh. Bertambah tinggi, bertambah berat badan, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup itu tumbuh. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah termasuk makhluk hidup atau benda hidup. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat, ayo, telur, nasi, atau ayam. Ya, sudah jelas anak-anak, karbohidrat itu yang mengandung dari 3 ini adalah nasi. Kalau telur ini sama ayam, ini sama-sama mengandung protein. Lanjut, bertambah berat serta bertambah tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Nah, kan jawabannya pertumbuhannya. Ingat, bertambah berat serta bertambah tinggi badan itu merupakan contoh pertumbuhan. Kalau perkembangan ini mengenai kemampuan kita, bukan masalah berat atau tinggi badan. Titik-titik, kita harus makan makanan yang bergizi. Kata yang tepat untuk kalimat tersebut adalah, lihat, mengapa kita harus makan makanan yang bergizi. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung, apa anak-anak? Yaitu zat-zat makanan dengan gizi seimbang, ya. Atau makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat gizi seimbang, sama saja. Zat-zat makanan dengan gizi seimbang itu makanan yang sehat. Makanan pengganti nasi adalah, nasi mengandung apa anak-anak tadi? Karbohidrat. Maka selain nasi, apa lagi makanan yang mengandung karbohidrat? Kentang, roti, jagung, dan singkong. Ini sama-sama mengandung karbohidrat. Nah, kita sudah masuk soal matematika. Mila ingin membeli susu kotak yang harganya 4.555.
nama bilangan 4555 adalah yang mana? 4555. Apa betul? Salah. 4550. Yang betul adalah 4555. Ingat, kalau nama bilangan itu menggunakan huruf, kalau lambang bilangan menggunakan angka. Masih ingat anak-anak? Lanjut ya. Ino memiliki uang sebanyak 9.900 rupiah. Lambang bilangan tersebut jika ditulis adalah, ingat, 9.900 rupiah. Yang mana jawabannya? Yang B, 9.900 rupiah. Kalau yang A, 9.009. Sedangkan yang C, 9.999. Yang pas adalah yang sesuai dengan soal, yang B. Lanjut, materi matematika tetap. Pada bilangan 4.750, angka pada nilai tempat ratusan adalah, ingat, masih ingat? Dari 4.750, 0 ini adalah satuan, 5 ini adalah puluhan, 7 adalah ratusan, sedangkan 4 adalah ribuan. Maka yang ratusan adalah angka 7. Betul. Selanjutnya, pada bilangan 8.045, angka 8 memiliki nilai tempat. Tadi dari belakang satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Maka 8 termasuk memiliki tempat ribuan. Selanjutnya, pada bilangan 5.345, angka 5 memiliki nilai tempat. Nih, 5-nya ada 2. Yang di paling belakang adalah satuan. Berarti jawabannya adalah 5 yang pertama adalah ribuan, 5 yang kedua adalah satuan. Bilangan 2.457 dan 3.765 bila dijumlahkan menjadi, ingat cara mengerjakannya kemarin adalah dengan cara disusun. Setelah disusun maka jawaban yang pas adalah 6.222. Masih ingat cara-cara menyusun? Nah, anak-anak, ini soalnya agak berbeda. 12.970 dikurangi titik-titik sama dengan 3.070. Jawabannya yang pas adalah 9.900. Dapat dari mana 9.900? Kita ulas bersama-sama. Jika 12.970 dikurangi titik-titik sama dengan 3.070, Ustadz ibaratkan ini adalah A, yang ini adalah B, yang ini adalah C. Maka A dikurangi B sama dengan C. Maka untuk mencari B sama dengan A dikurangi C. Yang A yang mana? Yang A adalah 12.970, sedangkan yang C adalah 3.070. Hasilnya adalah 9.900. Begitu caranya anak-anak. Kalau pengurangan, yang kosong yang sini, yang B, maka cara mencari B diingat-ingat sama dengan A dikurangi C. Anak-anak cara mengerjakannya dengan cara disusun, yaitu 12.970 dikurangi 3.070, hasilnya adalah 9.900. Kita lanjut. Nah, ini 1.398 ditambah titik-titik sama dengan 3.546. Istilah titik-titik ingat kalau tadi pengurangan, yang sekarang penjumlahan. Berapa jawabannya yang betul? 2.148. Ini berbeda anak-anak dengan yang tadi. Ini B-nya, ini A, ini B, ini C. Maka untuk mencari B, kalau penjumlahan, maka C yang ini, anak-anak kurangi dengan yang A. Ini 3.000 dikurangi 1.000, pasti hasilnya 2.148. Begitu caranya anak-anak. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan bilangan 9.999. Jika dikurangi dengan bilangan 6.666 menjadi, coba anak-anak disusun.
Maka jawabannya adalah 3.333. Itu jawabannya anak-anak. Kita lanjutkan materinya. Nah, soal berikutnya 2.877 ditambah 6.115 disusun, maka jawabannya adalah 8.007 tambah 5 12, simpan 1 di atas 7, 1 tambah 7 tambah 1 sama dengan 9, 8 tambah 1 9, 2 tambah 6 8, hasilnya 8.992. Nah, sekarang kita masuk ke materi SBDP anak-anak. Dalam sebuah lagu terdapat nada yang dinyanyikan dengan, kemarin sudah kita bahas, yaitu jawabannya adalah nada panjang dan nada pendek. Kita lanjut. Wek 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 wek, penggalan lagu Bebek Bebekku tersebut dinyanyikan dengan nada wek 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 wek, maka dengan nada pendek. Soal berikutnya, syair ajakan mari kemari ikutlah aku ke kebun bibi menunjukkan bebek adalah makhluk yang mari kemari ikutlah aku ke kebun bibi. Bernafas, bergerak atau berkembang? Bergerak. Lanjutannya, kukuruyuk, begitulah bunyinya. Syair tersebut berisi ciri-ciri ayam. Yang berbunyi kukuruyuk itu adalah ayam. Soal berikutnya, gerakan tari dengan gerakan tangan lemah dapat ditirukan dengan gerakan orang jalan melenggang. Coba anak-anak praktekkan orang berjalan melenggang. Gerakannya kan lemas, membutuhkan gerakan lemah. Selanjutnya, gerakan tari meniru kuku-kuku terbang adalah gerakan tangan lemah. Selanjutnya, soal berikutnya, dalam gerakan tari tani, gerakan tangan kuat terdapat dalam bagian petani mencangkul. Jawaban yang betul. Soal berikutnya, dalam gerakan tari tani, gerakan tangan lemah terdapat dalam bagian, masih ingat anak-anak gerakan petani mencangkul menanam padi kemarin? Maka jawaban yang pas adalah petani melenggang. Itu gerakan tangan lemah membawa cangkul. Ini soal terakhir. Satu contoh gerakan tari dengan gerakan tangan lemah adalah petani melenggang membawa cangkul, sama seperti yang di atas tadi. Alhamdulillah anak-anak, soal evaluasi yang Ustadz bahas itu ada di evaluasi 1, ada di evaluasi 2. Anak-anak bisa menyalin, bisa mensilang jawaban yang benar di buku paket masing-masing tanpa harus dikirim ke Ustadz Ustazah wali kelas 3, karena ini adalah bahan evaluasi, bahan pembahasan soal untuk anak-anak memahami. Untuk bahan ucil, nanti akan ada ucil subtema 1 dan subtema 2. Maka anak-anak, ini adalah soal pembahasannya. Anak-anak bisa belajar untuk persiapan ucil nantinya. Untuk waktu ucilnya akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing. Siap anak-anak? Tetap semangat belajar. Mudah-mudahan pembelajaran kita subtema 1, subtema 2 menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Cukup sekian dari Ustadz anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.